Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Fate dan yang lainnya sudah sampai di Hausen, tempat di mana mereka akan mulai mencari Main dan Sin. Dalam part kali ini, panel cerita pun sedikit berpindah ke Carter Dean, ayah dari Fate. Setelah dirinya membantu Fate dalam melawan Zodiac Scorpion atau Snow, dia pun pergi ke sebuah bukit dekat wilayah Lancaster untuk bertemu dengan Laine. Ya, ternyata Laine itu berada di Lancaster sama seperti Dean. Namun karena dia memakai sebuah jubah teknologi Galia yang membuatnya tidak terlihat, jadi ya nggak ada yang bisa menemukan persembunyiannya. Hal ini juga sekaligus mengkonfirmasi lah kalau perkataan Dean yang mengatakan kalau Laine itu pergi bersamanya atas keinginan Laine sendiri itu benar, teman-teman. Di sini nampaknya mereka berdua itu sudah sangat akrab, dan alasan lainnya mengikuti Dean dikarenakan ya Dean adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Fate dari skill glutoninya. Bisa dibilang sewaktu menjabat sebagai kesatria zodiak bersama yang lainnya, Dean itu memiliki sebuah fasilitas tersembunyi, tempat di mana semua eksperimen yang dia lakukan dan teman-temannya itu disimpan. Dan dalam fasilitas rahasianya Dean terdapat juga Kenja no Ishi, atau disebut batu kehidupan gitulah. Menurut Dean, hanya batu inilah yang bisa menyelamatkan nyawa dari Fate nantinya. Bila skill glutoni dalam diri Fate itu tiba-tiba mengamuk, apalagi Dean juga tahu kalau Fate dan gerombolannya berniat untuk menuju ke Hausen, lalu menutup pintu ke negeri jauh agar semua keanehan di dunia ini termasuk dirinya musnah, teman-teman. Jadi pastinya lawan yang akan mereka hadapi gak mudah. Dia juga tahu kalau Libra mungkin akan ikut campur dalam masalah kali ini, makanya dia pun langsung menitipkan Kenja no Ishi itu kepada Laine untuk berjaga-jaga saja, siapa tahu si Dean nggak bisa memanfaatkan kekuatan dari Kenja no Ishinya. Dia percaya kalau anaknya itu diberkati dengan banyak sekali teman yang baik, dan salah satunya adalah Laine. Setelah itu mereka berdua pun langsung menuju ke Hausen untuk menyusul Fate dan yang lainnya. Panel cerita pun berpindah ke Hausen. Tepatnya setelah Fate dan yang lainnya sampai di Hausen, kini mereka pun sedang tinggal dalam kastil Barbatos untuk beristirahat gitu. Dan kali ini mereka juga sudah mendapatkan kamar masing-masing. Jadi nggak akan ada keributan lagi soal Aeris dan Memil yang pengen tidur bareng sama Fate. Setidaknya itu hal yang dipikirkan sama Fate gitu. Tapi nyatanya sih enggak, teman-teman. Di sini Memil, Aeris dan Roxy itu malah diam-diam pergi ke kamarnya Fate saat Fate itu sedang keluar, teman-teman. Lalu mencari barang-barang aneh, sekalian juga melihat isi kamar dari Fate ini. Ya, nampaknya mereka sudah seperti trio pencuri. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi nih, saat Fate memorgoki mereka bertiga yang masuk ke kamarnya diam-diam, hebatnya baik Aeris dan Memil itu seperti gak punya malu sih. Dan mereka itu menganggap kalau kejadian di mana mereka masuk ke kamar Fate adalah hal biasa. Nah, hal itu juga diperparah dari kehadiran Snow. Kita tahu kan kalau Snow memiliki kekuatan di domain A. Nah, dia itu terus menggunakan kekuatannya untuk menubrukkan dirinya ke barang-barang yang ada di kamarnya Fate ataupun Fate sendiri. Maka dari itulah kamar Fate jadi kacau balau, dan akhirnya dia itu malah harus tidur di kamarnya Roxy. Tentu ya pisah kasur gitu. Nah, saat dia tertidur, Fate itu memasuki dimensi mental tempat buatan Luna, teman-teman. Dia berpikir kalau Luna memang sengaja memanggilnya ke dimensi ini. Tapi Fate tidak melihat kehadiran dari Luna di sana. Bahkan saat dia memanggil Grid dalam dimensi mental itu, tetap tidak ada jawaban dari Grid. Tentu hal itu membuat Fate jadi terkejut. Tidak biasanya dimensi mental jadi sepi begini. Nah, ketika memikirkan hal tadi, Fate pun disambangi oleh sebuah bayangan mirip dirinya. Dia pun kaget dong. Padahal seharusnya gak ada makhluk lain selain dirinya, Luna ataupun Grid dalam dimensi ini. Tapi kenapa ada bayangan hitam seperti ini? Nah, gak hanya itu, teman-teman, sang bayangan hitam dari Fate langsung mengacungkan pedang ke arah Fate nih, seakan-akan mengajak Fate untuk bertarung. Benar saja, tak lama setelah dia mengacungkan senjatanya, bayangan hitam itu langsung menyerang Fate tanpa ampun. Dari apa yang dilihat oleh Fate, nampaknya sang bayangan hitam ini ingin sekali kalau Fate musnah dari dimensi mental dan digantikan dengan dirinya. Tentu Fate juga sadar kalau kondisinya sangat buruk. Dia tidak punya senjata untuk melawan sang bayangan hitam. Dan jika saja dia itu mati dalam dimensi mental, maka jiwanya akan menghilang. Jika memang seperti itu, maka tubuh aslinya juga akan dikendalikan oleh sang bayangan hitam.
Dia tidak mau hal itu sampai terjadi dong. Bayangan ini pasti akan menyerang teman-temannya, dan kemungkinan besar bayangan hitam ini juga akan menghancurkan Hausen dengan tubuhnya gitu. Dia tidak boleh mati di sini. Tapi apa daya, sekarang dia sudah tidak punya senjata. Jika menghindar terus, maka pada akhirnya dia juga akan terkena serangan dari bayangan hitam itu. Untungnya nih, saat itu Grid dalam wujud pedang hitamnya datang tepat waktu untuk menyelamatkan Fate dari sayatan pedang bayangan hitam. Di sini katanya dia diberitahu oleh Luna tentang semuanya. Bayangan hitam itu adalah residu skill Gluttony Fate yang sudah lama berkumpul di dimensi mental. Pada awalnya, Luna bisa menangani sisa residu skill Gluttony itu, tapi katanya lama-kelamaan dia kewalahan juga, dan akhirnya malah kehilangan kendali atas dimensi mental yang dia buat sendiri. Dia pun meminta bantuan Grid untuk menolong Fate dalam menghadapi bayangan hitam ini. Maka dari itulah, Luna tidak ada di sini sekarang, dan Fate harus memusnahkan bayangan hitam itu jika ingin Luna kembali. Setelah itu, dimulailah pertarungan ronde 2 antara Fate dan bayangan hitamnya. Karena dalam dimensi mental ini juga Fate nggak perlu mengorbankan kekuatannya untuk dimangsa sama Grid, jadi dia pun bisa habis-habisan dalam mengeluarkan skillnya. Dia mengubah bentuk Grid menjadi sebuah busur besar, lalu menembakinya dengan panah pembunuh bintang miliknya. Tentu, pengguna busur akan jauh lebih menguntungkan daripada pengguna pedang dalam serangan jarak jauh seperti ini. Ditambah lagi bayangan hitam juga nampak nggak mampu menahan serangan panah yang dilancarkan oleh Fate. Secara perlahan bayangan hitam itu pun musnah, lalu Grid dalam wujud manusia, juga Luna bisa kembali muncul di dimensi mental. Di sini Luna minta maaf atas keteledorannya yang hampir membunuh Fate. Tapi tentu Fate tidak bisa menyalahkan Luna atas kejadian ini. Karena memang sewaktu Fate menyerap jiwa Luna, Luna lah yang terus membantu Fate bahkan sampai membuatkan dimensi mental ini untuk menekan skill Gluttony-nya Fate. Maka dari itu Luna tidak layak disalahkan. Nah, si Fate juga sempat tanya nih kepada Luna, jika suatu hari nanti dia kalah melawan skill Gluttony-nya sendiri, maka apa yang akan terjadi sama Luna? Karena memang ya dia penasaran gitu. Mendengarkan hal itu, Luna pun hanya bisa tersenyum tipis lalu berkata kalau dia akan jatuh ke dalam tumpukan jiwa busuk yang ada di bawah mereka. Ketika mendengarkan jawaban dari Luna yang sedikit ironis, membuat Fate berkata nih, kalau dia tidak akan membiarkan hal itu sampai terjadi. Bagaimanapun, Luna tidak akan jatuh ke sana. Fate bertekad untuk tidak tenggelam dalam skill Gluttony miliknya. Dan bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi juga karena tanggung jawabnya untuk menjaga Luna. Luna adalah teman baik dari Mind yang sudah menolongnya berkali-kali, maka dari itu Fate juga bertanggung jawab untuk menjaganya. Nah, setelah mengobrol tentang hal tadi, tak terasa hari pun sudah mulai pagi, jadi Fate pun meninggalkan dimensi mental, meninggalkan Luna dan Grid berdua dalam dimensi tersebut. Nah, gregetnya teman-teman, ketika dia bangun, Fate itu langsung disambut sama Roxy yang sudah ada di sampingnya. Iya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan nih, Roxy tidur bersama sama Fate. Diem-diem memang nakal juga ya heroin kita yang satu ini. Di sini bahkan Roxy juga membanggakan dirinya kalau dia mendapatkan tempat di sampingnya Fate itu dengan penuh perjuangan. Katanya sih dia harus duel 2 lawan 1 dulu melawan Ares dan Memil yang mencoba tidur sama Fate juga. Tapi pada akhirnya Roxy itu memenangkan pertarungannya. Namun sebagai gantinya juga nih, kamar dari mereka sekarang sudah sangat berantakan. Ya, terlepas dari itu semua, mereka pun langsung pergi sarapan bersama nih. Dan setelah sarapan, mereka pun mengajak Snow untuk pergi berkeliling melihat pemukiman Hausen yang sudah sangat berkembang sekarang. Ya, dulunya Hausen adalah sarang monster di mana keluarga Aaron itu terbunuh. Tapi tempat ini sudah sangat berubah sekarang, di mana banyak sekali orang yang berdagang dan berlalu lalang di sini. Di sela jalan-jalan mereka, Fate itu mencoba mencari informasi mengenai Mind nih. Karena katanya ada seseorang yang melihat Mind di Hausen. Jadi Fate itu ingin segera menyelidikinya juga. Tapi nampaknya hal itu sangat sulit buat dilakukan deh. Karena memang nih, si Snow itu lebih aktif daripada biasanya. Mungkin ini ada pengaruhnya dari banyaknya orang di sini. Dia pun nampak senang dan ingin berlarian ke sana kemari. Dan dia juga cukup tertarik nih untuk melihat beberapa seniman jalanan di sana, teman-teman. Tapi tentu, Fate tidak melepas Snow gitu aja. Ingat, dia adalah salah satu kesatria zodiak berbentuk skorpion raksasa. Meskipun dia telah kehilangan ingatan dan berbentuk seperti anak kecil sekarang, kekuatan Snow masih berada di domain A. Fate aja masih merasa kesakitan kalau tidak sengaja dipukul atau tertabrak sama Snow, apalagi manusia biasa tanpa kekuatan gitu.
Bisa-bisa semua orang yang ada di Hausen pada mental semua jika Snow itu nggak sengaja menabrak mereka. Namun nih, ketika mereka sedang asik menikmati keramaian kota di Hausen, tiba-tiba aja Fate merasakan pandangan yang menusuk dari belakangnya. Bahkan pandangan ini juga sempat dirasakan sama Grid. Ya, pandangan menusuk yang dirasakan sama Fate dan Grid berasal dari Libra yang memang berada di belakang mereka. Tentu Fate pun menyiapkan kuda-kuda bertarung untuk menghadapi Libra. Tapi di sini nampaknya lagi-lagi Libra tidak ingin bertarung dengan Fate. Dia kesini untuk mengingatkan Fate agar cepat-cepat menutup pintu dari negeri yang jauh. Kalau tidak, maka Hausen akan bernasib sama dengan kota Oasis tempat mereka bertemu sebelumnya. Tentu, Fate pun kembali meningkatkan kewaspadaannya setelah kata-kata mengerikan itu keluar dari mulutnya Libra. Namun lebih mengejutkan lagi di sini adalah tindakan dari Snow. Di sini Snow langsung berlari ke arah Libra dengan semua kekuatan terkumpul di tangannya, lalu menghajar Libra gitu aja. Tapi sayangnya kekuatan yang dilancarkan sama Snow itu masih bisa dihentikan sama Libra dengan cukup mudah. Bahkan posisi Libra tidak bergeming sedikit pun karena pukulan dari Snow. Tentu baik Fate dan Roxy pun terkejut nih dengan hal itu. Fate masih saja kewalahan dalam menghadapi Snow, tapi kenapa Libra enggak gitu? Apakah kekuatan mereka jauh berbeda atau gimana gitu? Bahkan Libra juga sempat memegang kepala dari Snow, dan seketika itu juga tubuh dari Snow pun langsung bersinar terang. Dia berkata, kalau dalam kondisi seperti ini Snow tidak akan berguna bagi Fate, maka dari itu Libra akan sedikit memberikan ingatan tentang kejadian masa lalu kepada Snow, supaya Snow itu ingat siapakah dirinya yang sebenarnya. Tentu hal itu membuat Fate jadi marah nih. Kalau Snow ingat semua tentang dirinya sekarang, maka ada kemungkinan Snow akan berubah menjadi wujud kalajengking raksasanya lagi. Dia tidak boleh melakukan hal itu di tengah Hausen seperti ini. Tapi nampaknya Libra tidak mengindahkan peringatan dari Fate dan terus memulihkan ingatan dari Snow. Ketika selesai melakukan hal tadi, Libra pun langsung pergi dari sana, meninggalkan Snow yang nampak pingsan setelah mendapatkan semua ingatannya. Tentu Fate dan Roxy pun segera menolong Snow nih. Tapi anehnya ketika mereka mendekati Snow, tubuh dari Snow itu tertutupi oleh tanda segel makhluk suci. Ketika itu Grid pun berteriak untuk mengubah wujudnya dalam bentuk perisai, karena energi dari Snow itu nampak ingin meledak. Di sini Fate pun melakukan apa yang diminta sama Grid dan membawa Roxy ke belakang perisainya. Benar saja, apa yang dikatakan sama Grid tadi terpenuhi teman-teman. Energi dalam dirinya Snow itu langsung sedikit meledak sih, tapi untungnya itu tidak merusak hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan setelah melakukan hal tadi, dia pun langsung lari dengan menggali sebuah lubang di tempat di mana ia pingsan tadi. Ya, entah ingatan apa yang diberikan oleh Libra kepadanya. Namun dari gelakatnya si Snow itu nampak histeris dan ingin menjauh dari Fate juga Roxy. Ya mungkin dia merasa bersalah karena telah membunuh banyak sekali orang yang tidak bersalah dan malah hidup santai dengan Roxy dan Fate gitu atau gimana. Kita nantikan aja di part selanjutnya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk LN Berserk of Gluttony-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.